Honda adalah produsen yang cukup aneh sebenarnya dalam hal inovasi, yang mana mereka cenderung santai dalam hal inovasi. Karena bagaimanapun, ngapain ngejar banget inovasi kalau penjualan mereka masih baik-baik aja. Menariknya adalah Honda sepertinya sudah terlalu lama bersantai dalam hal inovasi. Jadinya sekalinya bikin inovasi, semua jadi terkesan absurd dan terkesan gimana ya? Dan salah satu inovasi Honda yang paling spektakuler dalam 2 tahun terakhir adalah menggunakan open stang di motor yang memiliki batok. Dan hal ini bisa kita lihat di Honda Vario 125 Street. Ya, motor ini benar-benar unik banget. Kemudian Honda juga melakukan inovasi dengan Honda PCX dan Scoopy, yang mana kedua motor tersebut tadinya open stang, jadi memiliki cover stang. Ya, inovasi Honda benar-benar brilian banget. Dan apa tujuan Honda memberikan cover stang di motor open stang? Jawaban Honda adalah untuk memberikan kesan premium dan rapi. Jika jawabannya begini, kemana aja mereka selama bertahun-tahun ketika kompetitor mereka seperti NMAX sudah menggunakan cover stang dari dulu? Iya kan? Ya namanya juga inovasi bebas-bebas saja, apalagi inovasinya Honda. Ya harap maklum. Menariknya adalah, mungkin di PCX perubahan cover stang ini tidak terlalu berasa, karena secara garis besar motor ini masih memiliki garis desain yang hampir sama. Namun ini berbeda dengan Scoopy, yang mana Honda beberapa tahun lalu mengenalkan Scoopy generasi terbaru. Ketika dilihat, motor ini terlihat menarik, lebih futuristik dan modern, dan yang pasti jauh lebih rapi dari pendahulunya. Apalagi di Scoopy generasi ini sudah tidak menggunakan open stang, melainkan menggunakan cover stang, yang pada akhirnya cover stang atau batok kepala di Scoopy ini langsung merubah aura Scoopy. Dan sayangnya hal ini ada yang suka, ada juga yang tidak. Makanya ketika baru pertama kali diluncurkan pada tahun 2024, perdebatan perkara cover stang atau batok aja sampai panjang banget. Namun perdebatan hanyalah perdebatan, karena pada akhirnya beberapa orang melakukan statement kalau Scoopy yang sudah diberikan batok kepala itu langsung menghilangkan kesan klasik di Scoopy. Ya pada akhirnya juga ini bukan lagi seperti Scoopy, dan sayangnya karena perihal ini aja motor Scoopy jadi tidak laku. Namun apakah iya? Cuma perkara cover stang doang Scoopy saat ini jadi nggak laku? Tentu aja enggak. Memang Scoopy saat ini kurang diminati dan mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Dan memang perihal stang ini juga berpengaruh, tapi itu bukan masalah satu-satunya. Oke, kita tarik sedikit ke belakang timeline-nya. Scoopy sejak awal sudah punya identitas yang sangat kuat. Motor ini bukan sekedar motor entry level, tapi sebuah simbol. Dengan desain yang bulat, simple, dengan nuansa retro, ini menjadikan daya tarik tersendiri buat Scoopy. Dan yang paling penting, open stang itu udah jadi bagian dari DNA Scoopy selama bertahun-tahun. Ketika hal ini diganti, tentu aja hal ini seperti merubah arah Scoopy. Apalagi Scoopy adalah motor yang bergaya klasik. Di generasi terbaru ini, selain open stang yang dirubah, speedometernya pun dinilai kayak kurang pas untuk Scoopy. Walaupun udah full digital dan menarik, namun sayangnya hal tersebut seperti tidak cocok dengan Scoopy. Belum lagi aksen-aksen modernnya yang dinilai terlalu bertentangan dengan konsep awal Scoopy. Dengan demikian, Scoopy dinilai sudah kehilangan identitas di generasi ini. Namun di luar dari desain dan open stang, kenapa Scoopy sudah mulai ditinggalkan oleh konsumennya adalah Scoopy sudah terlalu ketinggalan zaman. Maksudnya gimana? Kan desainnya udah modern, tapi kenapa dinilai ketinggalan zaman? Yang dimaksud ketinggalan zaman di sini adalah di sektor mesinnya. Scoopy dari dulu sampai dengan saat ini masih menggunakan mesin 110cc dengan minim upgrade. Dan sayangnya dengan bodi yang lebih besar dari Honda Beat, Scoopy dinilai sudah tidak relevan menggunakan mesin 110cc. Dan buat kalian yang udah pernah bawa Scoopy, bawa motor itu kayak bawa apa ya? Pokoknya lemot banget. Tapi kenapa Honda masih menggunakan mesin 110cc di Scoopy? Menurut Honda, sebenarnya jawabannya klasik sih. Mesin tersebut dinilai pas dan masih efisien. Terlebih lagi fungsi utama motor ini hanya menjadi motor dalam kota aja. Ya, ini cuma motor dalam kota aja. Jadi buat kalian yang suka touring, nggak akan cocok sama Scoopy. Walaupun menurut Honda, mesin yang digunakan sudah menggunakan generasi terbaru dengan ISP, tapi tetap aja, tenaga yang dihasilkan ya kurang lebih masih sama aja. Lagi pula di segmen ini, yaitu motor matic klasik, sudah tidak ada lagi yang menggunakan mesin 110cc. Fazio Villano udah 125cc. Beberapa motor Cina pun yang mengusung gaya retro klasik tidak ada yang menggunakan mesin 110cc. Bahkan Honda Stylo yang mengusung konsep serupa pun sudah menggunakan mesin 160cc. Jadi ya Scoopy sudah tidak sangat relevan dengan mesin 110cc. Apalagi dengan harga yang saat ini, yang mana Scoopy dijual mulai dari Rp22.800.000. Rasanya kayak kurang relevan dengan harga segitu. Memang terkadang angka cc nggak begitu penting, tapi 110cc. Ya kali saat ini masih menggunakan motor 110cc. Apalagi bodi motornya ya dinilai cukup besar. Iya kan? Namun di luar dari ini semua, Scoopy saat ini mulai ditinggalkan tentu aja karena persaingan yang sangat ketat dan orang lebih suka gaya Vespa saat ini daripada gaya klasik seperti Scoopy.
Ya, ketika pertama kali diluncurkan, Scoopy adalah motor matic dengan gaya retro klasik yang sangat menarik. Dan menariknya, Scoopy bisa sangat laris karena saat itu Scoopy hampir tidak memiliki pesaing utama. Dengan hal tersebut, Scoopy bisa terjual jutaan unit dalam beberapa tahun. Namun saat ini, ciri khas Scoopy sudah tidak relevan dengan pasar. Apalagi pasar saat ini demen banget sama motor yang mirip dengan desain Vespa. Stylo misalnya. Motor ini laku banget bukan karena memiliki performa yang bagus dan teknologi yang bagus, tapi cuma karena mirip Vespa Sprint S. Dengan hal tersebut, nggak heran kalau Scoopy mulai ditinggalin. Tapi walaupun begitu, kita juga harus mengakui, Scoopy adalah satu-satunya motor yang masih memiliki desain original di segmen motor retro. Selain original, Scoopy adalah satu-satunya motor berdesain retro yang memiliki desain original tapi menarik. Karena sisanya yang memiliki desain original benar-benar kurang menarik. Dan sayangnya Honda tidak bisa membawa Honda Scoopy ke arah desain Vespa. Karena kalau Scoopy udah dibawa ke desain Vespa, tentu aja hal ini akan membuat Scoopy semakin menjadi absurd. Iya kan? Scoopy sebenarnya bukan motor yang buruk secara desain. Walaupun udah nggak open stang, tapi motor ini masih terlihat relevan aja desainnya di jalan. Walaupun sudah terlalu banyak fitur modernnya, tapi motor ini juga masih terlihat relevan di jalan. Namun sayangnya semua ini tidak dibalut dengan mesin yang mumpuni. Entah ini karena Honda yang malas upgrade, atau Honda yang masih ingin terus mendapatkan margin yang besar di Scoopy, atau Honda yang masih ingin terus mempertahankan status motor entry level mereka harus menggunakan mesin 110cc. Karena kalau kasusnya Honda malas upgrade, sebenarnya ya nggak juga. Karena Scoopy terbaru sudah menggunakan rangka terbaru dari Honda, yaitu ISAF. Yang berarti perubahan yang dibawa Scoopy ya cukup besar. Ya, semua terasa nanggung. Dan inilah yang biasa terjadi dengan inovasi Honda. Semua terasa nanggung. Honda Vario 125 terbaru, semua terasa baru, bahkan iklannya all new. Tapi mesinnya masih sama, bahkan rangkanya pun masih sama. Scoopy yang katanya serba baru, tapi mesinnya masih sama. Honda PCX yang katanya serba baru, tapi mesin dan keseluruhan desain hampir sama. Cuman beda di cover stang dan model lampu alisnya aja. Honda ADV yang katanya motor SUV serba baru, kenyataannya upgrade yang diberikan cuman minor aja. Intinya semua terasa setengah-setengah, dan hal inilah yang membuat inovasi Honda seperti kurang berarti buat konsumennya. Tapi menariknya, walaupun begitu, penjualan tetap bagus dan bisa bertahan di peringkat atas selama bertahun-tahun. Ya, selama hal ini terus kejadian, buat apa inovasi yang berlebihan? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.